Kebanyakan teman-teman di luar sana atau orang-orang yang bermain di Facebook Pro untuk bisa menghasilkan uang, ada beberapa hal yang mereka lakukan yang sebenarnya ini tidak bisa atau tidak boleh untuk dilakukan dan tidak bisa diterapkan. Karena kenapa? Ketika beberapa hal ini dilakukan bisa jadi mengakibatkan atau bisa membuat akun kita mati secara perlahan. Mati artinya apa? Tidak berkembang. Beberapa hal tersebut akan saya jelaskan dan akan saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, follow to follow atau saling mengikuti sesama konten kreator. Dan itu adalah kesalahan para konten kreator atau para orang-orang yang baru mulai nge-Facebook ini. Itu salah teman-teman. Kenapa? Ketika kamu fokus untuk mencari atau tukar atau follow to follow, maka akan mematikan akun Facebookmu secara perlahan. Karena kamu akan mengesampingkan konten. Karena kamu akan lupa tugas utamamu sebagai seorang konten kreator adalah menyajikan, membuat, dan mengupload video. Bukan saling ikuti, bukan saling to follow. Ketika ini kamu terapkan, ya sudahlah, berarti kamu gagal memahami tugasmu sebagai seorang konten kreator. Bang, kan kita main Facebook ini tugasnya bukan hanya untuk upload video. Kan kita tugasnya untuk mencari pengikut. Betul, tapi bukan saling tukar atau saling ikut mengikuti. Nah, lalu bagaimana caranya agar video kita yang kita upload atau agar akun kita bisa mendatangkan, bisa mendapatkan pengikut atau orang-orang nanti mengikuti kita? Caranya dengan kontenmu. Penonton itu atau orang yang mengikuti kamu itu adalah sebagai audiens atau sebagai penonton yang bisa nantinya kamu akan tarik agar mereka tertarik kepada akunmu atau Facebookmu sehingga mereka kliklah untuk mengikuti. Paham ya teman-teman? Gini nih, saya ibaratkan kamu punya pancing, terus kamu lempar pancing tersebut. Nah, video itu adalah umpan si pancing. Jadi ikannya penonton. Paham teman-teman ya? Kalau kamu tidak memiliki umpan, tidak mungkin kamu dapat ikan. Kira-kira kurang lebih seperti itu teman-teman. Intinya, video adalah senjata agar kamu bisa mendapatkan atau menentukan target. Misal, videomu banyak ditonton, kamu dikenal, atau jumlah pengikutmu bertambah. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini saling interaksi di kolom komentar. Maksudnya saling interaksi ini apa? Poinnya hampir sama, tetapi ini saling interaksi atau saling berbalas-balasan komentar. Nah, nanti ketika kamu saling berinteraksi kepada orang lain dengan cara tujuan agar meningkatkan penayangan, lalu kamu bom atau kamu memang spam komentar, itu tidak ada manfaatnya teman-teman. Orang-orang yang peduli, orang-orang yang support kepada akunmu adalah mereka orang-orang yang menyukai kontenmu teman-teman. Bukan karena saling balas-membalas. Bang, Facebook kan suruh kita untuk mencari atau membuat interaksi. Tetapi interaksi yang sehat bukan seperti itu. Jadikan kontenmu sebagai alat interaksi kepada pengikutmu. Yang benar-benar ya pengikutmu. Bukan hanya saling setelah follow to follow, kemudian saling interaksi, berbalas-balasan di kolom komentar. Itu adalah mereka yang tidak peduli denganmu, yang tidak peduli dengan akunmu, melainkan mereka hanya peduli dengan akun mereka. Karena mereka, ya, mengharapkan balasanmu juga. Kamu konten kreator, sajikan konten. Oke? Yang ketiga. Yang ketiga, seringkali para konten kreator pemula atau Facebook pemula ini menjadikan konten sebagai beban. Jangan pernah jadikan konten sebagai beban. Karena konten ini bukan beban. Ini hanya sebagai sarana kamu berkreasi atau berinovasi ya tentang apa-apa yang bisa kamu sajikan kepada penonton. Baik itu tentang video keseharian, ataupun video tips yang kamu miliki, tips apa misal, kemudian video trik atau video tutorial atau video bahkan video keseharian anakmu dan lain sebagainya. Jangan jadikan sebagai beban.
Ketika kamu jadikan konten ini sebagai beban, maka teman-teman saya pastikan kamu bertambah pikiran. Kemudian ketika melihat penayanganmu tidak bertambah, maka kamu menjadi tidak semangat dan mengakibatkan kamu tidak upload. Jadi, apa yang harus dilakukan? Yang harus teman-teman lakukan, jadikan konten ini sebagai hiburan dan kerjaan di waktu luang. Atau ya, layaknya seperti bermain sosial media pada umumnya. Kapan sempat, kapan perlu. Tapi perlu kamu siapkan atau perlu kamu buat target-targetmu. Hari Selasa saya upload 1, hari Rabu saya upload 1. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Itulah tadi mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin di video berikutnya atau di video selanjutnya, jika ada pertanyaan tentang seputar Facebook Pro, saya akan jelaskan atau buatkan videonya. Dan jika teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan berkomentar di bawah video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.